Namanya Mawar, adik iparku, yang masih sekolah di bangku tingkat atas. Aku menikah dengan kakaknya yang bekerja di pagi hari hingga sore baru pulang, sebagai perawat di rumah sakit. Dan aku bekerja sebagai security di suatu perusahaan, yang mana aku sering berada di rumah. Karena kerjaku banyak shift malamnya, di saat aku sering berada di rumah di siang hari, aku selalu melihat Mawar dari mulai belajar bergaya dan bicara di depan ponselnya untuk sekedar mencoba-coba live streaming. Sejak beberapa bulan terakhir, adik iparku, Mawar, memang aktif sekali melakukan live di salah satu media sosial. Awalnya sekadar iseng, hanya ingin mencoba-coba fitur live sambil ngobrol dengan penonton. Tapi siapa sangka, makin hari penontonnya makin ramai. Komentar mengalir, hadiah virtual berdatangan, dan pesanan produk entah skincare, pakaian, atau barang random turut menghujani. Mawar memang punya daya tarik yang sulit diabaikan. Kulitnya putih, wajahnya cantik, tubuhnya sedikit gemoy sehingga terkesan manis dan menggemaskan. Yang paling menonjol adalah cara bicaranya, hidup, ceria, suka bercanda, dan tahu kapan harus mengarahkan penonton pada produk yang sedang ia promokan. Satu kata, bakat alami. Namun, ada satu hal, Mawar sering mengajakku ikut live bersamanya, dan aku hampir selalu menolak. Ayo bang, ikut live bareng, biar penonton makin ramah, katanya sambil tertawa. Tidak, aku di belakang layar saja, jawabku cepat. Dia mendengus, pura-pura kesal. Ayolah, bang, penonton tuh suka kalau ada pria yang bantu jelasin produk. Serius, namun tidak, aku tetap memilih berada di belakang ponsel, menjadi moderator, mengatur komentar, mengangkat orderan, sekaligus yang paling penting menghindari kamera. Awalnya, aku tidak terlibat sama sekali. Mawar live sendirian, hanya duduk di kursi plastik sambil memegang produk. Tapi seiring followernya naik, ia kewalahan. Komentar datang seperti hujan meteor, cepat, deras, dan berisik. Bang, tolong dong, aku butuh moderator, katanya suatu sore, sesaat setelah menutup live. Aku yang memang sering melihatnya dari ruang tamu akhirnya berkata, ya sudah, sini ponselnya. Sejak itu, aku jadi orang yang berada tepat di belakang kamera. Tidak terlihat, tapi ikut menentukan jalannya live. Mawar selalu punya trik sendiri. Dia tidak pernah tampil terlalu formal. Kadang dia hanya memakai daster bunga-bunga, rambutnya diikat seadanya. Kadang tank top dengan celana pendek rumah. Kadang juga rok mini jika ingin tampil lebih menarik untuk penonton. Yang penting baginya adalah kenyamanan dan persona yang ia bangun di depan kamera. Ceria, supel, dan menggoda perhatian penonton dengan cara yang wajar. Halus semuanya, selamat datang pecinta diskon, teriaknya, membuatku geli sendiri mendengarnya. Lalu dia mengangkat produk sambil memutar tubuh kecilnya yang gemai itu. Penonton langsung banjir komentar. Cantiknya Kak Mawar. Kak pakai baju apa itu lucu banget. Review dong Kak. Sementara aku mengetik cepat. Produk ready, warna lengkap, tanya-tanya boleh. Yang mau order tinggal ketik, order. Namun di saat yang sama, ada satu masalah. Aku sering tidak fokus. Bukan karena aku tidak suka pekerjaannya, tapi gaya Mawar saat presentasi itu kadang terlalu mengalihkan perhatian. Cara dia mencondongkan badan saat menunjukkan produk, cara dia memutar tubuh, cara dia tertawa lepas, cara dia memainkan rambut saat berpikir. Semua itu wajar sebenarnya memang gaya seorang host live yang lincah. Tapi berada hanya 2 langkah di belakang kamera, membuat semuanya terasa begitu dekat dan membuatku susah fokus pada layar moderasi. Kadang aku salah baca komentar, kadang aku salah kirim memot, kadang aku terpaku beberapa detik tanpa mengetik apapun. Suatu hari seperti biasa aku berada di belakang ponsel saat Mawar live. Entah hari itu disengaja Mawar atau dia lupa. Tepat di depanku, Mawar hanya memakai kaos dan rok mini. Pemandangan yang lain dari biasanya, bukan kaos atau rok mininya, tapi isi dalamnya terlihat tidak terbungkus sedikit pun. Ya, isi kacang bawangnya Mawar yang rimbun dengan rumput hitamnya terlihat sekilas. Di saat Mawar tanpa sadar duduk dengan melipat satu lututnya ke atas, jantungku mau copot, mataku tak terelakkan memandang beberapa detik namun terasa jelas, dan benar-benar itu adalah kacang bawang Mawar yang tidak dibungkus kain. Tanganku mengusap mataku, memastikan apa benar pemandangan itu asli atau aku hanya halusinasi. Ternyata benar. Beberapa kali tanpa sadar Mawar mengulang dan mengulang lagi gerakan kakinya di saat duduk. Aku benar-benar penasaran dan keinginan tahu lebih besar akan kacang bawang Mawar yang tidak ikut dipromosikan itu, tapi ikut andil meramaikan penonton jadi tambah banyak. Di saat Mawar sibuk berbicara menawarkan produknya, kesempatanku bisa melihat dengan leluasa kacang bawang Mawar yang sedikit berminyak, seperti ditaburi garam putih yang menempel di kacang bawang Mawar. Jantungku berdebar,
Keringat dinginku bercucuran. Dan satu lagi yang tak kalah ketinggalan. Si Juniku ikut andil bergerak perlahan tapi pasti. Menonjolkan diri mau ikut lift juga rasanya. Dan aku tak fokus lagi jadi moderator. Lalu, Mawar memergokiku. Bang, fokus woi, katanya sambil ketawa. Aku langsung tersadar. Iya. Dia tertawa makin keras. Lalu bicara ke penonton. Moderator aku ini suka bengong. Guys, kena karma kalian sering nolak lift bareng. Penonton ikut tertawa. Dan aku memasang wajah pasrah. Suatu malam, Mawar mengeluarkan strategi gila. Bang, kalau malam ini kau tidak mau lift bareng, aku mogok lift 2 hari. Aku langsung menoleh. Hah, kok ngancam? Serius? Dia melipat tangan di dada, memanyunkan bibirnya yang gemes. Aku capek lift sendirian. Kamu kan cuma duduk di belakang layar. Maka sekali saja, ikut aku. Aku yang biasanya tahan dari segala rayuan, akhirnya luluh. Tapi jangan lama-lama, aku cuma memperkenalkan produk, habis itu pergi. YSSS, Mawar melompat kegirangan. Dan begitulah, malam itu aku terseret ke depan kamera. Mawar menarik lenganku dan memaksaku duduk di sampingnya. Guys, ini dia abang ipar aku. Sebenarnya dia malu-malu, tapi karena kalian mau kenal, aku paksa. Komentar langsung meledak, abangnya ganteng juga, cocok duet host nih. Kok kayak canggung begitu haha. Mawar menahan tawa melihat wajahku yang kaku. Bang, jelasin produknya cepat, bisiknya. Aku menjelaskan seadanya. Mawar malah menatapku sambil menahan senyum, membuatku makin salah tingkah. Beberapa detik kemudian aku mengatakan, udah ya, aku balik belakang. Penonton ramai mengetik NOO kak jangan pergi, tapi aku terlalu gugup untuk bertahan. Mawar hanya tertawa. Setelah kejadian itu, aku makin yakin bahwa tempatku adalah di belakang ponsel, bukan di depan kamera. Namun bukannya membuat Mawar jera mengajakku. Justru ia semakin sering menggodaku. Setiap kali ia memakai baju baru kadang daster, kadang mini dress dia akan berputar pelan dan bertanya, bagus enggak, bang? Aku menjawab seadanya, bagus, sambil tetap fokus pada komentar. Padahal jujur, aku sering salah fokus bukan karena bajunya, tapi karena dia sangat percaya diri dan ceria. Aura yang membuat siapapun bisa terpaku. Dan Mawar benar-benar pasang strategi tidak pakai pembungkus kacang bawang. Kacang bawang yang kadang kering, kadang sedikit berminyak, dan kadang miring ke kiri maupun ke kanan. Aku sangat paham betul akan keadaan kacang bawang nawar itu, yang hampir tiap hari sebagai tontonan gratis nyata dan real tepat di depan mataku. Dan saat lift, hal itu semakin terasa. Dia menggerakkan tangan, mengangkat produk, mencondongkan tubuh untuk membaca komentar di layar, atau tertawa terbahak sampai bahunya berguncang. Aku yang tepat berada di belakangnya, hanya bisa menelan ludah sambil memastikan jemariku tetap bekerja sebagai moderator. Bang, fokus. Kalimat itu selalu terucap minimal sekali dalam setiap sesi lift. Suatu sore sebelum lift, Mawar duduk di kursi sambil memegang catatan. Aku sedang menyiapkan panggung kecilnya, lampu ring light, meja produk, dan ponsel. Bang, katanya tiba-tiba lirih. Kamu capek ya setiap lift bantu aku? Aku menoleh. Enggak kok, serius. Aku mengangguk. Aku tetap bantu, walaupun aku nggak mau muncul kamera. Mawar tersenyum kecil. Senyum yang berbeda dari biasanya, lebih lembut, lebih tulus. Makasih ya, bang. Kamu nggak tahu betapa berartinya bantuanku ini. Untuk pertama kalinya, aku melihat Mawar bukan sebagai sosok ceria yang suka menggoda atau membuatku salah fokus, tapi sebagai manusia yang berjuang. Lift bukan hanya soal tampil cantik. Ada tekanan mental, takut tidak ada penonton, takut produk tidak laku, takut komentar jahat. Dan aku berada di sana, menemaninya dari balik layar. Tekanan penjualan malam itu cukup berat. Banyak barang harus dipromosikan. Mawar tampil dengan tank top warna cerah dan celana pendek. Rambutnya dibiarkan terurai, membuatnya terlihat lebih dewasa dari biasanya. Bang, kamera angle-nya udah pas? Tanyanya. Aku mengangguk sambil menelan ludah. Pas. Lift dimulai. Penonton membludak. Mawar seperti biasa tampil penuh energi. Tapi entah kenapa, malam itu aku tidak mampu menahan fokus. Setiap gerakannya terasa menonjol. Cara dia membungkuk untuk meraih produk. Cara dia mengibaskan rambut. Cara dia tertawa keras sampai bahunya naik turun, semuanya membuatku sulit memusatkan perhatian pada komentar. Beberapa kali aku tertangkap tengah bengong. Kacang bawang Mawar seakan-akan membuat mataku kelilipan. Ya, kelilipan kacang bawang Mawar yang jadi gak bisa berkedip sedikit pun. Hingga rasa hati yang tak dapat dipungkiri untuk mencicipi kacang bawang Mawar yang basah berminyak. Benar-benar keinginan yang kuat untuk merasakan bagaimana rasa kacang bawang Mawar yang kering maupun yang berminyak. Bang, moderatorku hilang fokus lagi. Guys, katanya sambil pura-pura cemberut.
Penonton tertawa. Aku memaksa diri kembali fokus. Tapi jujur, malam itu aku kalah. Bukan karena Mawar memakai baju tertentu, tapi karena caranya tampil dengan penuh percaya diri, ceria, dan hidup membuat ruangan itu dipenuhi energi yang sulit diabaikan. Mawar duduk di sofa sambil menghapus makeup tipisnya. Wajahnya lelah. Bang, katanya tanpa menatapku. Kamu tadi kenapa? Kayak nggak fokus banget. Aku menghela napas. Aku nggak tahu, mungkin kecapekan. Mawar menatapku, lalu tersenyum kecil. Gak apa-apa, yang penting kamu tetap bantu aku. Kamu satu-satunya orang yang bisa aku andalkan. Untuk pertama kalinya aku merasakan sesuatu yang hangat bukan karena gaya Mawar. Bukan karena bajunya, tapi karena kepercayaan yang ia berikan. Hari-hari berjalan, lift masih terus berlangsung, penonton terus bertambah. Dan aku tetap menjadi orang yang berdiri di belakang kamera. Kadang aku ikut tersenyum melihat Mawar tampil penuh percaya diri. Kadang aku memarahi diri sendiri karena tidak fokus. Kadang aku merasa Mawar memaksa diri untuk terlihat ceria, padahal ia lelah. Namun satu hal yang pasti, dari balik layar itu, aku belajar bahwa orang yang sering terlihat paling bersinar, kadang adalah orang yang paling butuh ditemani. Dan aku memilih tetap menjadi bayangan yang mendukungnya, meski kadang terganggu oleh gaya Mawar yang penuh pesona, dan tontonan gratis kacang bawang Mawar yang seakan-akan ingin mencicipinya. Setiap lift bukan hanya jualan, tapi perjalanan kecil antara dua manusia, satu di depan kamera, satu di belakang kamera yang saling menguatkan tanpa perlu dunia tahu.